Kerja sama bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Letak astronomis Amerika Serikat berada pada 24 derajat 33, lintang utara hingga 70 derajat 23, lintang utara dan 66 derajat bujur barat hingga 172 derajat bujur barat. Hal ini menjadikan seluruh wilayah Amerika Serikat terletak di belahan bumi utara dan barat. Secara geografis, Amerika Serikat berada di kawasan Amerika Utara. Wilayah daratan yang ada di Amerika Serikat terpisah menjadi Amerika Serikat, Hawaii, dan Alaska. Keadaan geografis Amerika Serikat bagian barat didominasi oleh pegunungan Rocky, Sierra Nevada, dan Cascade. Di bagian baratnya terdapat lembah terjal yang disebut Grand Canyon dan terdapat dataran rendah yang sempit terbentang dari utara sampai selatan, di pantai Samudra Pasifik. Bagian timur terdiri atas dataran rendah yang sangat subur dan pegunungan lipatan tua, yaitu pegunungan Appalachia. Di antara pegunungan Appalachia dan pegunungan Rocky terbentang dataran rendah yang luas, yaitu dataran rendah Mississippi yang subur yang disebut Great Plains. Di bagian utara, yang berbatasan dengan Kanada, terdapat sejumlah danau besar yang dikenal Great Lakes. Alaska dan Hawaii merupakan negara bagian Amerika Serikat yang terpisah dari negara bagian lainnya. Bentang alam Alaska terdiri atas pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan Rocky. Amerika Serikat memiliki luas sebesar 9,834 juta kilometer persegi. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India, yaitu mencapai 331,9 juta penduduk pada tahun 2021, wikipedia.org. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan 2,8 juta jiwa. Selain Indian, juga terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika Serikat bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya adalah sektor manajerial, profesional, dan teknik, 34,9%, penjualan dan perkantoran, 25%, manufaktur, transportasi, dan keahlian, 22,9%, serta sektor jasa lainnya, 16,5%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil, 0,7%, penduduknya. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai -30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius di sebagian besar wilayahnya. Pada daerah gurun dapat mencapai 43 derajat Celcius. Di Alaska, suhu udara lebih rendah karena letaknya dekat kutub. Suhu di wilayah ini dapat mencapai -21 derajat Celcius sampai -30 derajat Celcius pada musim dingin. Wilayah Amerika Serikat memiliki iklim yang cukup variatif, yaitu sebagai berikut. Iklim laut sedang yang basah, terdapat di antara pantai barat di bagian utara. Iklim subtropis, terdapat di dataran pantai bagian selatan dan di sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Iklim kering, stepa, terdapat di dataran tinggi Colorado, Great Basin, dan Central Plain. Padang rumput di Amerika Serikat ini disebut prairie. Iklim laut sedang, terdapat di Amerika Serikat bagian timur. Iklim dingin, terdapat di sebagian wilayah Alaska. Iklim laut tropis, terdapat di Kepulauan Hawaii. Sebagai negara kontinental, Amerika Serikat memiliki lahan yang sangat luas, bahkan dapat dikatakan hampir 47% lahan di Amerika Serikat masih digunakan untuk lahan pertanian. Dalam pelaksanaannya, lahan-lahan tersebut dikonsentrasikan dalam beberapa produk unggulan sebagai berikut. Kawasan lahan gandum yang disebut Wheat Belt, dapat dibedakan atas gandum musim dingin yang terletak di Kansas dan gandum musim semi yang terletak di Montana, North Dakota dan South Dakota. Kawasan lahan kapas yang disebut Cotton Belt, merupakan penghasil kapas terbesar di dunia, terdapat di Texas, Alabama, Georgia, dan Louisiana. Kawasan lahan jagung yang disebut Corn Belt, terletak di daerah Ohio, Iowa, Minnesota, Missouri, dan Indiana. Amerika Serikat juga mengembangkan pertanian secara umum, seperti perkebunan tembakau di Tennessee dan Virginia, perkebunan tebu di muara sungai Mississippi, serta sayur dan buah-buahan. Peternakan di Amerika Serikat tergolong sangat maju.
Hal ini disebabkan karena negara ini memiliki padang rumput yang luas, prairie. Hewan ternak di Amerika Serikat antara lain sapi, kuda, domba, babi, dan unggas. Hasil ternak utama adalah daging, kulit, wool, susu, dan telur. Adapun perikanan dikembangkan secara besar-besaran di wilayah Samudra Atlantik. Selain bidang pertanian, Amerika Serikat juga memiliki berbagai barang tambang, antara lain sebagai berikut. Batu bara merupakan bahan tambang mineral terbesar di Amerika Serikat. Lokasi penambangannya membentang dari Alabama hingga Pennsylvania. Minyak bumi. Cadangan minyak bumi Amerika Serikat tersebar di wilayah Ohio, Texas, Oklahoma, Pennsylvania, dan California. Biji besi banyak ditemukan di sepanjang pegunungan Mesabi di dekat Danau Superior atau yang lebih dikenal bagian dari perisai Kanada emas, terdapat di Nevada, Sacramento, dan Colorado. Tembaga, timah, dan bauksit banyak ditemukan di Arkansas, Arizona, dan Montana. Berdasarkan potensi negara yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan kedudukannya sebagai negara superpower, kerjasama bilateral perlu dilakukan. Kerjasama bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika meliputi bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta budaya. A. Kerjasama bidang ekonomi. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat secara kemitraan komprehensif dimulai sejak tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama, dengan tercapainya kemitraan menyeluruh Comprehensive Partnership Agreement, CPA, AS-Indonesia Trade and Investment Dialogue, Commercial Dialogue, dan Overseas Private Investment Corporation, OPIC. Dalam sektor ekonomi, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat mengalami peningkatan pada bidang perdagangan dan investasi. Pembentukan Indonesia AS Investment Alliance antara AS Chamber of Commerce dengan Kamar Dagang dan Industri, KADIN, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, merupakan bukti meningkatnya investasi Amerika Serikat di Indonesia. B. Kerjasama bidang politik dan keamanan. Dalam bidang politik dan keamanan, Indonesia dan Amerika telah mengadakan 200 jenis latihan bersama dan pengiriman 300 personel ke Amerika Serikat, terutama ke United States Pacific Command, USPACOM, untuk mengikuti pelatihan militer dalam kerja sama Army to Army, Navy to Navy, dan Airman to Airman. Selain itu, beberapa agenda yang dibahas dalam kerja sama tersebut meliputi terorisme, bencana alam, gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami, bencana akibat kelengahan manusia, pelanggaran perbatasan, serta wabah penyakit, flu burung, SARS, MERS, dan Ebola. Program Foreign Military Sales, FMS, merupakan salah satu bentuk kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang militer dengan dikirimnya 5 unit pesawat F-16. Pada tahun 2014, telah diselenggarakan 5 kali pelatihan anti-teror yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Pelatihan tersebut diikuti oleh 100 anggota Polri dari Satuan Brimob, Gegana, dan Densus 88. Workshop hukum militer merupakan salah satu wujud implementasi dari kerja sama pertahanan komprehensif antara Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. C. Kerja sama bidang budaya. Seiring berkembangnya kebudayaan dunia dan globalisasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengadakan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, BSBI. Tujuan dari diadakannya program BSBI tersebut tidak lain untuk memperkenalkan ragam identitas dan kepribadian bangsa Indonesia kepada negara-negara lain. Para alumni dari program BSBI yang berasal dari berbagai negara tersebut telah memberikan kontribusi terhadap upaya promosi Indonesia yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Program lain seperti program American Batik Exhibition merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menjalin dan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat melalui strategi budaya. Program tersebut menampilkan karya batik Indonesia yang didesain oleh warga negara Amerika Serikat dengan sentuhan pesan, variasi, interpretasi, dan gaya Amerika.